Oke, baik, selamat sore semuanya. Oke, jadi dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi limit fungsi aljabar ya. Pada sub pokok bahasan cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Menggunakan pendekatan intuitif, menggunakan cara substitusi, menggunakan cara pemfaktoran, dan menggunakan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya akan menjelaskan cara menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode substitusi dan menggunakan metode pemfaktoran. Sedangkan untuk yang menggunakan metode mengalihkan dengan akar sekawan itu nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja ke contoh soal ya yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar ini ya. Misalnya kita diminta untuk menentukan nilai limit X mendekati 2 untuk X kuadrat misalnya ditambah 2X kurang 10. Oke. Nah, untuk menentukan nilai limit ini kita menggunakan metode substitusi ya. Jadi penyelesaiannya sama dengan, karena di sini X-nya mendekati 2 berarti nilai X ini kita ganti dengan 2 ya. Jadi sama dengan X-nya diganti 2 berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali dengan X-nya juga diganti 2 dikurangi 10. Jadi sama dengan 2 kuadrat adalah 4 ditambah 2 kali 2 4 dikurang 10 sama dengan 4 tambah 4 8, 8 dikurang 10 adalah negatif 2. Oke. Kemudian contoh lainnya misalnya limit X mendekati 1 X untuk X kurang 2 per X tambah 3. Oke. Jadi ini tadi nomor 1 ya, ini nomor 2. Oke, berapakah nilai limitnya? Jadi ini kita juga cukup menggunakan metode substitusi ya. Jadi limit X mendekati 1 dari X kurang 2 per X tambah 3 sama dengan X-nya ini tinggal kita ganti dengan 1 ya. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2 per 1 tambah 3. Hasilnya sama dengan 1 dikurang 2 adalah negatif 1 per 1 tambah 3 adalah 4. Jadi jawabannya adalah negatif 1 per 4. Nah, itu adalah dua contoh soal ya, dimana kedua contoh ini dia menggunakan metode substitusi. Akan tetapi ada soal-soal tertentu yang
Untuk menentukan nilai limitnya, kita tidak bisa menggunakan metode substitusi ini. Contoh, misalnya mencari limit X mendekati 3, 2x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 15 per x kurang 3. Ini berapa? Oke. Kalau kita menggunakan metode substitusi, ya, coba kita gunakan dengan metode substitusi ya. Kalau menggunakan metode substitusi berarti x-nya tinggal kita ganti dengan 3. Dua dikali berarti x-nya di 3, 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 11 kali 3 tambah 15 per 3 dikurang 3 sama dengan, ini adalah 2 dikali 3 pangkat 2 adalah 9, berarti 2 kali 9. 2 kali 9 adalah 18. Ditambah, dikurang ya. 11 kali 3, 33. Ditambah 15 per, sama dengan ya, 2 dikalikan 9 dikurang 33. Atau ini tadi langsung saja ya. 18 dikurangi 33 tambah 15 per 3 kurang 3. Hasilnya adalah 18 dikurangi 33 adalah min 15. Min 15 ditambah negatif 15 ya, negatif 15. Negatif 15 itu dapat dari 18 dikurangi 33. Jadi negatif 15 ditambah 15 dibagi 3 kurang 3. Negatif 15 tambah 15 berapa? Negatif 15 tambah 15 kan adalah 0. Per 3 kurang 3 adalah 0 juga. Nah, berapa? 0 per 0. 0 bagi 0 itu adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, berapa hasil 0 per 0 atau 0 bagi 0? 0 dikalikan berapa yang hasilnya adalah 0 lagi. Semua bilangan real bisa dikalikan 0, hasilnya adalah 0 ya. Jadi semua bilangan real kalau dikalikan 0 ya 0. Nah, ini telah dikatakan 0 per 0 ini sebagai bentuk tak tentu. Oke. Jadi untuk mencari nilai limitnya kita tidak bisa menggunakan metode substitusi ya. Oleh karena itu, untuk mencari nilai limit dari soal nomor 3 ini, kita akan menggunakan cara metode pemfaktoran. Oke. Limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat dikurang 11x tambah 15 per x kurang 3. Oke. Sama dengan limit x mendekati 3. Nah, kalau kita lihat ini ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya ini merupakan, yaitu pembilang ini 2x kuadrat dikurang 11x tambah 15. Pembilangnya ini merupakan bentuk kuadrat. Dan bentuk kuadrat kemungkinan bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Nah, berapa pemfaktoran dari 2x kuadrat dikurang 11x tambah 15? Ya, ini kita faktorkan ya. Sedangkan di bawah ini tetap x kurang 3. Oke. Nah, cari pemfaktoran dari 2x kuadrat dikurang 11x tambah 15.
Oke. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Mungkin saya jelaskan ya. Untuk cara memfaktorkan 2x kuadrat dikurang 11x tambah 15. Oke. Dilihat ini. Ini nilai A-nya adalah 2 ya. B-nya adalah negatif 11, C-nya adalah 15. Oke. Jadi ini A-nya bukan 1 ya. Nah, jadi kalau A-nya bukan 1, nanti cara pemfaktorannya beda lagi ya, dengan yang A sama dengan 1. Oke. Perhatikan ya. Ini 2 ini kalikan saja dengan 15. 2 kali 15 hasilnya adalah berapa? 30. Berarti kalian cari berapa dikali berapa, hasilnya sama dengan 30. Kemudian ketika dijumlahkan, hasilnya sama dengan ini, koefisien dari X ini ya, negatif 11. Oke. Berapa dikali berapa sama dengan 30. 30 dapat dari 2 kali 15 ya. Kemudian ketika dijumlahkan hasilnya harus negatif 11. Tuh. Cari. Bilangannya harus sama. Ketika dikalikan dia 30, tapi ketika dijumlahkan hasilnya negatif 11. Berapa? Iya, negatif 5 dikali negatif 6 ya. Negatif 5 dikali negatif 6 adalah positif 30. Tapi ketika dijumlahkan hasilnya negatif 5 ditambah negatif 6 adalah negatif 11. Oke, ini kita ambil sebagai P-nya, ini sebagai Q-nya ya. Jadi kalian nanti tinggal masukkan ke rumus AX tambah P kali AX tambah Q dibagi A sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya tadi adalah 2 ya. Ini B-nya min 11, C-nya 15, di A-nya 2. Di 2X, P-nya tadi berapa? Negatif 5, berarti 2X kurang 5. Dikali dengan AX tambah Q. AX berarti 2X ya, karena A-nya 2 tadi. Q-nya berapa? Negatif 6, berarti 2X kurang 6. Dibagi dengan atau per 2. Nah, 2x kurang 5 dikali 2x kurang 6 dibagi 2. Nah, salah satu ini ada yang bisa kita bagi dengan 2 ya. Kalau 2x kurang 5 tidak bisa kita bagi 2 karena ada 5. 5 tidak bisa dibagi 2. 5 ini maksudnya ketika dibagi 2 hasilnya adalah bukan bilangan bulat. Berarti ini kita bagi 2 saja. 2x kurang 6 dibagi dengan 2 ya. Jadi 2x kurang 5 nya turunkan saja. 2x kurang 6 nya kita bagi 2. 2x kurang 6 dibagi 2 berapa? 2x bagi 2 adalah x kurang 6 bagi 2 adalah 3 ya. Itu adalah pemfaktoran dari jadi pemfaktoran dari 2x kuadrat dikurang 11x tambah 15 adalah 2x kurang 5 kali x kurang 3. Iya, kita balik lagi ya soalnya tadi. Berarti hasil pemfaktorannya adalah 2x kurang 5 kali x kurang 3. Oke. Nah, perhatikan, kita lihat antara pembilang penyebut ini ada yang bisa kita coret ya. X kurang 3 per x kurang 3. Ini adalah ketika dibagi adalah 1. Berarti ini kita coret saja ya. X kurang 3 X kurang 3 berarti tinggal 2x kurang 5. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita gunakan metode substitusi. Kita ganti x-nya dengan 3. Berarti 2 kalikan 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah 6 dikurang 5 sama dengan 1. Gitu ya. Nah,
Oke, ini tadi soal nomor 3 ya. Nah, itu soal nomor 3 kita tidak bisa menggunakan metode substitusi, tapi kita gunakan metode pemfaktoran ya. Karena ketika menggunakan metode substitusi seperti yang sudah saya bahas tadi, hasilnya adalah bentuk tak tentu ya, 0 per 0. Jadi tidak bisa substitusi, kita pakai pemfaktoran ya. Oke. Kemudian mungkin satu lagi ya, soal yang berkaitan dengan metode pemfaktoran. Soal nomor 4. Ini dari X mendekati 2, misalnya dari X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Oke. Nah, ini juga sama seperti soal nomor 3 tadi. Kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Bisa kalian cek sendiri ya. Ketika menggunakan metode substitusi, nanti hasilnya adalah 0 per 0 ya. Jadi cek saja sendiri. Berarti X-nya nanti ganti 2 nih. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4. Berarti 4 kurang 4, 0. Berarti kan? Ini di bawah ini berarti penyebutnya 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 tambah 2. 4 dikurangi 6 tambah 2. 4 kurang 6 negatif 2. Negatif 2 tambah 2, 0. Berarti 0 per 0. Nah, hasilnya adalah bentuk tak tentu. Berarti kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Ya. Berarti kita menggunakan cara ini, karena kita lihat pembilang penyebutnya ini adalah bentuk kuadrat, mungkin bisa kita faktorkan ya, bagian pembilangnya dan bagian penyebutnya. Oke, kita faktorkan ya. X kuadrat dikurang 4. Oke, ini A-nya berapa? A itu adalah, ingat-ingat ya, A itu adalah koefisien dari X ya. Ini koefisiennya berapa? 1. B, kalau B itu dia koefisien dari apa? Koefisien dari X. Ada enggak di sini variabel X-nya? Tidak ada ya, berarti B-nya adalah 0. C-nya adalah konstantanya. Jadi konstantanya adalah negatif 4. Oke. Berarti berapa kali berapa sama dengan ini 1 berarti ya. 1 dikalikan negatif 4 ya, berarti ya. 1 dikalikan negatif 4. Atau A dikalikan C ya. Berapa kali berapa sama dengan 1 dikalikan negatif 4. 1 dikalikan negatif 4 adalah negatif 4. Ketika dikalikan negatif 4, tapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah B ya. Hasilnya adalah 0. Nah, cari bilang berapa yang ketika dikalikan negatif 4, tetapi ketika dijumlahkan adalah 0. Oke. Berapa? Negatif 2 dikalikan 2. Negatif 2 dikalikan 2, negatif 4. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, karena A-nya sama dengan 1, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan A-nya bukan 1 ya. Kalau A-nya sama dengan 1, ini nanti berarti pemfaktornya tinggal begini saja. Kita tulis saja X, di sini juga X. Kita ambil ininya. Ini berapa? Ini negatif 2, berarti X kurang 2. Di sini positif 2, berarti X kurang 2 dikalikan X tambah 2. X tambah 2 ini dapat dari sini ya. Oke, sudah selesai. Berarti inilah pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 4. Berarti X kurang 2 dikali X tambah 2. Oke, kita tulis ya. Di atasnya limit X mendekati 2 sama dengan X kuadrat dikurangi 4 sama dengan makanya tadi X kurang 2 dikalikan X tambah 2 per, nah di bawah ini juga kita faktorkan berarti ya. Ini bentuk kuadrat ini kemungkinan bisa kita faktorkan. Oke, coba kita faktorkan ya.
kita faktorkan tadi apa ya, ini ya, X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. X kuadrat kurangi 3X tambah 2. Oke, ini berarti A nya adalah 1 ya, B nya berarti ini ya, koefisien dari X nya min 3, C nya adalah konstantanya berarti 2. Nah, kalian cari yang hasil ketika dikalikan hasilnya adalah ini berarti ya, 1 kalikan A kali C ya, berarti 1 kalikan 2 berarti adalah 2. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah B nya adalah min 3. Oke, cari berapa kali berapa, 2. Ketika dijumlahkan adalah hasilnya min 3, berarti adalah min 1 dikalikan min 2 ya. Min 1 kali min 2 pasti 2, min 1 ditambah min 2 adalah min 3. Oke, ini karena A nya 1 ya, karena A nya 1 berarti langsung saja ya, langsung saja kita buat kurung. Jadi langsung saja di sini tulis X, sini juga X. Oke, jadi sini ambil ini karena min 1 berarti X kurang 1 ya. Kemudian karena di sini negatif 2 berarti di sini X kurang 1 dikali X kurang 2. Ya, itulah pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Itu X kurang 1 dikali X kurang 2. Oke, kita masukkan ya ke soal yang tadi ya. Jadi kita dapat pemfaktoran dari X kuadrat kurang 3X tambah 2, yaitu tadi adalah X kurang 1 kali X kurang 2. Oke, sama dengan limit X mendekati 2. Oke, di situ ada yang, kalau kita perhatikan pembilangan penyebut, ada yang bisa kita coret ya, ada yang sama. Ini ya, X kurang 2 per X kurang 2 ini adalah 1, berarti bisa kita coret ya, coret. Tinggal X tambah 2 per X kurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal pakai metode substitusi ya. Ganti X nya dengan 2, berarti pembilangnya jadi 2 tambah 2 per penyebutnya 2 kurang 1. Hasilnya adalah 4 per 1, berarti adalah 4. Oke, itulah tadi beberapa soal ya yang berkaitan dengan cara menentukan nilai limit fungsi aljabar ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga juga kalian dapat mengerjakan tugas yang Bapak berikan dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kebersihan. Selamat sore.